Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para sajidah, para hujjaj al-karam, Bapak Haji Marli, al-karam Bapak Baijan, khusus yang saya hormati al-karam Al-Ustaz Bizaki, al-karam abah saya Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat hadir sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami' Al-Faizin, dilanjutkan dengan membaca zikir, dan sambil menunggu isya kita isi dengan kajian ilmu. Semoga rangkaian ibadah kita yang malam ini kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk dalam catatan-catatan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan barokah hadir di majelis ilmu kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin semangat dalam ibadah, semakin jauh daripada dosa. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabul oleh Allah, dipermudah oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Dan kita berharap semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Naruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ustaz Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Ibn Salih bin Muhsin Hamid bin Bakar Gresik, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar Jalani, wa Murabbi Ruhina Nabi Muhammad Nabi Syekh Muhammad Ahmad Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Pada yang lalu kita sudah membahas mengenai asal usul adzan. Jadi asal usul adzan itu adalah mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Jadi sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi diajarkan adzan oleh malaikat. Kemudian keesokan harinya berita tersebut disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad bersabda, innaha la ru'ya haq, itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi besar Muhammad memanggil Sayyidina Bilal, karena Bilal suaranya keras dan bagus, dan Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkannya kepada Bilal. Jadi Bilal yang diperintahkan untuk adzan. Ya. Jadi sunnah yang adzan itu adalah suaranya bagus, yang suara keras suaranya bagus. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-143. An Abi Mahdura radhiyallahu anhu, dari Abu Mahdura semoga Allah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan,
telah mengajarkan adzan kepada beliau. Fadzakara fihi tarji'ah. Kemudian beliau menyebut Nabi besar Muhammad juga mengajarkan tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih adalah al-aulu ila syahadataini bi raf'is sauti ba'da qaulihima marrataini bin kifadihi. Jadi mengulang kalimat syahadatain dengan mengeraskan suara setelah mengucapkan keduanya sebanyak 2 kali dengan suara pelan. Jadi sunnah bagi muadzin itu mengulang kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulang sebanyak 2 kali secara pelan. Jadi sebelum adzan, sebelum mengeraskan suara, sunnah bagi muadzin dengan suara pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia mengeraskan suara. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi bagi muadzin seperti biasa, dia adzan secara normal, ya Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Nah, setelah dia adzan takbir 4 kali, sebelum dia asyhadu an la ilaha illallah, lafazkan dulu secara pelan. Enggak perlu pakai mic. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dia mengeraskan suara seperti biasa. Ya. Wa bihi akhadha Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhurul ulama. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama berpandangan sunnah bagi muadzin tarjih mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 2 kali secara pelan, baru setelah itu dengan suara yang lantang. Wahtaju bihadzal hadis. Apa dalilnya hadis ini? Hadis Abu Mahdurah. Jadi langsung Nabi yang ngajarin. Kalau Bilal yang ngajarin Abdullah bin Zaid, tapi ini Abu Mahdurah, ini suatu keutamaan untuk beliau yang ngajarin adzan langsung Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi nggak pernah adzan. Nabi mengajarkan adzan, tapi Nabi nggak pernah adzan. Pernah nggak dengar Nabi besar Muhammad jadi muadzin? Nggak ada. Ya. Kenapa Nabi besar Muhammad tidak pernah jadi muadzin, tidak pernah adzan? Adzan itu kan panggilan untuk sholat, memanggil seluruh manusia untuk sholat ke masjid. Kalau Nabi yang adzan, Nabi yang manggil, itu yang dengar wajib ke masjid. Kalau nggak datang ke masjid bisa kufur. Jadi tidak adanya Nabi rahmah sebagai rahmat untuk umat, karena kalau Nabi yang adzan, Nabi yang manggil, wajib untuk datang. Kalau nggak datang, bisa-bisa menjadi kufur. Itulah mengapa Nabi besar Muhammad tidak pernah adzan, tidak lain dan tidak bukan karena bentuk kasih sayang beliau kepada umat. Nah, ini Abu Mahdurah langsung Nabi yang ngajarin, diajarkan kalimat adzan dan juga diajarkan untuk tarjih, untuk mengucapkan secara pelan terlebih dahulu, 2 kalimat saja diulang 2 kali, baru secara keras. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Ya, ini banyak yang nggak tahu. Nah, ini gunanya kita belajar. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walakin dzakara takbira fi awwali marratayn faqat. Akan tapi riwayat Muslim ini menyebut takbirnya hanya 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umumnya berapa kali? 4 kali ya. Wa rawahul khamsan fadzakaruhu murabba'an. Akan tapi riwayat imam yang 5 takbirnya disebut sebanyak 4 kali. Jadi tarjih ya, itu mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali secara pelan, sunnah menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad dan kebanyakan ulama. Ya. Hanya saja nanti yang berbeda Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah la yusra'u tarjih, tidak disyariatkan untuk tarjih.
Tidak disarankan untuk mengulang syahadatnya secara pelan dulu baru keras, enggak. Jadi biasa aja seperti biasa. Justru itu mazhab Imam Abu Hanifah. Wahtajja bi hadithi Abdullah bin Zaid al-Mutaqaddam. Beliau berhujjah berdalil dengan hadisnya Abdullah bin Zaid kemarin. Ya, hadisnya Abdullah bin Zaid kemarin tidak ada kata-kata tarjih. Tapi kata-kata tarjih ini langsung keluar dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan justru ini pendapat yang kuat, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Al-makna ijmali, makna secara global. As-sa'adatu matwiyatun fi ajaibil maqadir. Kebahagiaan itu, keselamatan itu tersembunyi di balik keajaiban-keajaiban takdir. Jadi takdir Allah kita nggak ada yang tahu. Ini kita penghuni surga atau penghuni neraka, kita nggak ada yang tahu. Ya. Ada yang sepanjang hidupnya beriman, sepanjang hidupnya beramal soleh, tapi ujung-ujungnya jadi kafir, ujung-ujungnya jadi celaka. Siapa di antaranya? Di antara Rajjal. Itu ada sahabat Nabi Rajjal. Ini termasuk ulama. Habib Amin Nagib pernah cerita, itu ada sahabat Rajjal, sahabat yang alim, sahabat yang hebat. Suatu hari diutus ke Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Diutus kepada nabi palsu untuk menasihati Musailamah. Ternyata nyampe di sana, Musailamah diiming-imingin harta dan jabatan. Akhirnya apa? Berbelok nih. Malah jadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, malah jadi kafir. Padahal alim, hebat, ya, sepanjang hidupnya beriman, alim, tapi di akhirnya menjadi kafir. Ada juga yang tadi kafir, memusuhi Islam, bahkan berencana ingin membunuh Nabi besar Muhammad. Kemudian takdir menentukan dia beriman. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Tadinya musuh Islam, berubah menjadi sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takdir Allah kita nggak ada tahu nih. Ini takdir ini sangat mengagumkan. Ada yang sepanjang hidupnya beriman tapi ujung-ujungnya kafir. Ada yang sepanjang hidupnya kafir tapi akhirnya beriman, masuk ke dalam surga. Ada yang sepanjang hidupnya bermaksiat, tiba-tiba di akhir hayat dia bertobat, masuk ke surga. Ya, semoga kita semua selamat, amin. Haulai fityatun qamu yastahzi'una bil adab wa yuhaquna bilalan. Nah, ini suatu hari ada beberapa pemuda, ya, beberapa pemuda berdiri yastahzi'una bil adan, mengejek adan, mengolok-olok adan, mempermainkan adan, yuhaquna bilalan, dan dia meniru suara Bilal. Ya, dia mengejek suara adan, mengolok-olok. Tentunya sahabat-sahabat marah. Siapa yang tidak marah? Suara adan dijadikan permainan. Ya, marah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakataballahu li Abi Mahdura as-sa'adah. Ternyata Allah tentukan takdir Abu Mahdura. Ini takdirnya menjadi orang yang selamat. Ini di antara 9 pemuda ini termasuk Abu Mahdura, pemuda yang sedang mengejek-ngejek suara adan sambil meniru suara Bilal. Ya, musuh Islam, ya, mencela Islam, tapi takdir Allah, qadar Allah menentukan dia menjadi orang beriman. Ya, fawaqa'a alaihi ikhtiyarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li husni sautihi. Yang akhirnya nantinya nih Abu Mahdura yang tadinya awalnya mulanya mengejek adan, akhirnya menjadi masuk Islam dan dipilih oleh Nabi menjadi muadzin dikarenakan suaranya yang bagus. Tadinya mengejek Islam, berubah menjadi muadzin di Masjidil Haram. Ya, kisahnya adalah kharaja Abu Mahdura ba'dal fathi ila Hunain. Jadi ini Abu Mahdura setelah Fathul Mekah, beliau keluar ke daerah Hunain. Ya, maksudnya di perang Hunain. Ini perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 dari Hijrah.
Yang mana Hunain itu adalah sebuah lembah antara Mekah dan Taif. Jadi antara Mekah dan Taif itu di tengah-tengahnya ada Hunain. Itu perjalanan 3 malam, jadi jauh ya. Perjalanan 3 malam kalau mau ke Hunain. Nah ini ketika perang Hunain, Abu Mahdura wa ma'ahu tis'atu min ahli Makkah. Dia bersama 9 pemuda penduduk Mekah. Ya, ngapain? Mengejek adzan. Ini satu-satu ngejek adzan. Jadi 9 pemuda ini bersama Abu Mahdura satu persatu mengolok-olok adzan, dijadikan bahan candaan. Falamma sami'ul adzan adzanu. Ketika Abu Mahdura dan 9 temannya dengar suara adzannya Bilal, tiba waktu sholat, saya Bilal adzan, dia dengar nih Abu Mahdura. Kemudian apa? Adzanu istizaan bil mukminin. Ikut adzan juga dia. Tapi adzannya ngejek-ngejek. Adzannya mempermainkan orang-orang beriman. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nabi besar aman memerintahkan panggil 9 pemuda tersebut. Ya, panggil bawa ke sini. Ini 9 pemuda udah ketakutan. Kenapa? Habis mengejek suara adzan. Tentunya pasti kena hukuman ini. Nah, Nabi besar Muhammad bersabda, "Qad sami'tu min haula'i ta'dina insani hasalis saum." Aku udah dengar ya adanya 9 pemuda tadi. Ya, tapi ada tuh di antara mereka yang suaranya bagus, kata Nabi. Fa'arsil ilaina fa'addana wahidan. Ya, coba itu 9 pemuda tersebut bawa ke sini, bawa ke hadapan aku, suruh adzan satu-satu. Karena Nabi dengar dia tadi nih ada yang adzan 9 pemuda ini, coba bawa ke sini, suruh adzan satu-satu. Akhirnya satu-satu suruh adzan. Wa kuntu akhiruhum, kata Abu Mahdura, aku yang terakhir. Aku adzan terakhir. Faqala inna ataitu ta'an fa ajlasani baina yadayhi. Nah, ketika aku sudah adzan, kata Nabi, ta'an, kemari, ya. Kemari kata Nabi. Fa'ajalasani baina yadayhi, duduk di hadapan. Jadi setelah ada satu-satu, terakhir Abu Mahdura, ente kesini, duduk di depanku. Famasa ala nasyati wa barroka ala thalati marrah. Ini masih kafir semua nih. Ini kepalanya Abu Mahdura dipegang oleh Nabi. Kemudian ubun-ubunnya didoain. Barakallahu fiik, barakallahu fika, barakallahu fika 3 kali. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Sambil diusap nih ubun-ubunnya, sambil diusap ubun-ubunnya. Kenapa? Tsumma qala idhab fa'adzin indal masjidil haram. Kemudian Nabi berkata, sekarang ente ada di Masjidil Haram, ente anak angkat jadi muadzin di Masjidil Haram. Faqultu ya Rasulullah fa'allimni fa'allamahu hadza. Kata Abu Mahdura, ya Rasul, ajarin dulu aku. Ajarin aku dulu. Agar apa? Diajarkan oleh Nabi besar Muhammad lafaz ada. Langsung ke masuk Islam. Ya, berkat apa? Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Mahdura ini unik, Pak. Ini dia punya rambut di ubun-ubunnya panjang sampai ke belakang. Ini kalau dia duduk, ini rambut di ubun-ubunnya akan mengenai tanah. Samping-samping biasa. Dia kalau cukur sampingnya. Tapi yang ubun-ubunnya ini nggak dicukur, panjang begitu. Kira-kira apa enggak? Kayak apa tuh bayangannya? Ya. Jadi yang ini dipotong, kalau potong rambut, tapi tengah-tengahnya dia nggak mau dipotong. Kemudian ada yang menegur, ya Abu Mahdura, cukur apa? Biar bagusan. Ya, potong rambutnya. Kenapa dipotong samping-samping tapi ubun-ubun nggak dipotong? Apa kata Abu Mahdura? Wallahi la ahliku hadza sya'ra hatta amut. Demi Allah, ini rambut gak bakal saya cukur sampai saya mati. Sampai mati pun ini rambut gak bakal saya cukur. Kenapa? Lam akun billahi ahlikuha qad massaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kenapa aku nggak mau cukur rambut ini? Karena rambut ini dulu
pernah disentuh oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rambut disentuh, didoain. Yang sebab itu aku masuk Islam, dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdir Allah kena tahu. Tadinya musuh Islam, ngejek Islam, tahu-taunya jadi apa? Jadi muadzin di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di suaranya Abu Mahdura bagus. Sampai ada riwayat katanya suaranya Abu Mahdura ini lebih keras dibanding Bilal. Lebih bagus, lebih keras dibanding Bilal. Makanya ini Abu Mahdura menjadi muadzin kedua setelah Bilal. Jadi perlu ada. Jadi muadzin itu jangan hanya satu. Kayak sebagaimana imam jangan hanya satu, harus ada dua. Ya. Jadi sewaktu-waktu yang ini halangan, maka ada gantinya. Ya. Jadi adzan itu nggak sembarangan, dipilih yang suaranya bagus. Ini ada catatannya ya, muadzin tahu jalan mana? Ya, udah agak lama juga ini muadzin ada catatannya. Tahu jalan mana? Baik. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama, ikhtiyaru man kana hasan as-sauti liyaquma bil adzan li anna dzalika awqa'u fi nafsi. Ya, jadi hadis ini anjuran untuk memilih yang suaranya bagus untuk adzan. Jadi muadzin itu dipilih yang suaranya bagus. Kenapa? Karena itu lebih menyentuh ke hati. Ya, jadi kalau suara bagus itu lebih menyentuh ke hati. Kemudian yang kedua, bayanu alfazil adzan allati la tukhfi ala kulli muslim. La takhfa ala kulli muslim. Ini hadis ini menjelaskan lafaz-lafaz adzan yang mana lafaz-lafaz ini sudah tidak samar lagi bagi orang Islam. Ya, semua tahu lah lafaz adzan ya. Semua sudah pada tahu lafaz adzan. Walil a'immati rahimahumullah aqwalun fit tarbi'i wa tahniyah. Akan tapi ya, ini ternyata para imam ini ada selisih pendapat mengenai lafaz takbir 4 apa 2. Ya, ada selisih pendapat. Kalau masyhur at-tarbi' yang masyhur yang di mana-mana terkenal dalam takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul kan? Iya, dapat takbir yang masyhur 4 kali. Wa kana amalu ahli Makkah. Ini adalah amalan penduduk Makkah. Allati hiya majma'ul muslimin fil mawasim. Yang mana Makkah adalah tempatnya berkumpulnya orang-orang Islam ketika pergi haji. Ya, semua kaum muslimin dari manapun penjuru berkumpul di kota Mekah. Walam yumkir ala dzalika ahadun minas sahabah, dan tidak ada satupun sahabat yang ingkar kalau lafaz takbir itu sebanyak 4 kali. Ya, lafaz takbir pertama itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada satupun yang protes sahabat-sahabat Nabi. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah wa jumhurul ulama. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan para ulama. Dan ini yang kita pakai di Masjid Al-Faizin. Ya. Wa qala Malik bin Tahniyah. Tapi Imam Malik berpendapat cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau kita nanti keluar negeri tiba-tiba ada adat beda begitu, ya, itu bisa jadi lupa, ya bisa jadi ikut Imam Abu Hanifah. Ya. Karena menurut Imam Malik. Jadi ikut Imam Malik. Jadi ikut Imam Malik takbirnya cuma 2. Wa tajja bi hadzal hadits wa kana amalu ahli Madinah. Beliau berhujjah dengan hadis ini. Ya, tadi riwayat Muslim. Ya, walakin apa tadi? Pada akhraj Muslim walakin dzakara takbir fi awwali marratayn faqat. Tadi. Ya. Riwayat Muslim nyebut takbir cuma 2 kali. Tapi riwayat Imam yang 5 takbir disebut sebanyak 4 kali. Ya. Inilah amalan Ahlul Madinah. Jadi penduduk Madinah itu adanya 2 kali. Ya. Itu ketika zaman Imam Malik. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-144.
An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridai beliau berkata, umira Bilal, ya, satu hari Sayyidina Bilal diperintah oleh Nabi an yasma'al adzan syaf'an, untuk mengulang-ulang lafaz adzan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, diulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga diulang. Hayya 'alas shalah dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah juga dibaca 2 kali. Wa yutirul iqamah, untuk qomah tidak diulang. Ya. Allahu Akbar, ya, takbir cuma 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah cukup sekali. Jadi adzan diperintah oleh Nabi dibaca 2 kali. Tapi untuk qomat cuma dibaca sekali. Illa iqamah, yakni illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali, kecuali qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Walau yadhkur Muslim al-istithna, tapi riwayat Muslim tidak ada pengecualian. Wa yanasai amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, al-makna ijmali, makna secara global. Lamma kana al-muradu min al-adzan iqlamul ba'id min ahli al-balad amatan talabus syar'i fi kalimati wa maknahu an ya'tiya makna, ya. Dikarenakan adzan, ada apa fungsi adzan? Al-i'lam, untuk pemberitahuan orang yang di luar masjid, biar dia tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Jadi adzan itu pemberitahuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kampung tersebut agar mereka tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Maka dari itu dikarenakan ini sifatnya untuk pemberitahuan yang ada di luar masjid, maka kalimatnya diulang 2. Ya, asyhadu an la ilaha illallah 2, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2, hayya 'alas shalah juga 2, hayya 'alal falah juga 2. Kenapa? Karena tujuannya untuk memanggil yang di luar agar ke masjid. Ziyadatul fi'lan, ya, untuk menekankan pemberitahuan, ya, sebanyak 2 kali untuk menekankan pemberitahuan, wa tamkinan litabligh, dan memungkinkan untuk lebih mengena, ya. Wa makal muradu bil iqamah tablighu ahli masjid khassatan, sedangkan qomah itu hanya untuk mengingatkan yang ada di masjid. Beda sama adzan. Kalau adzan pemberitahuan yang ada di luar biar masuk masjid. Nah, makanya perlu 2 untuk mengingatkan, untuk lebih jelas, ya, perlu 2. Sedangkan qomat ini hanya untuk mengingatkan orang yang ada di masjid, itu udah kumpul di masjid, ya. Maka qomat, nah, maka cukup sekali saja karena orangnya udah ada di masjid. Wa qarraratil iqamah ay lafdhu qad qamatis shalah, yang diulang hanya lafaz qad qamatis shalah. Kenapa? Di anna hal maqsudatu bidzat, karena tujuannya yang memang itu. Qad qamatis shalah, benar-benar sudah tegak salat. Ya, tujuannya memang untuk manggil untuk salat. Makanya Pak, pas lafaz salatnya diulang 2 kali. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas Pak ya? Baik, fiqhul hadis. Fikih dalam hadis ini, untuk lafaz adzan diulang sebanyak 2 kali, ya, agar yang ada di luar biar ingat sudah datang waktu sholat, biar masuk ke dalam masjid, ya. Dan sunnah juga untuk muadzin adzannya di tempat yang tinggi, ya. Ini kalau masih dulu tuh di atas menara adzannya, yang masih ada menara, ya. Jadi di masjid-masjid dulu tuh adanya di atas menara. Ya, dulu kan belum ada mikrofon juga, ya. Jadi lebih tinggi tuh lebih bagus, biar apa suara ke bawah angin. Ya. Sekarang udah ada mikrofon, ya, dengan suara yang keras. Wa an yakuna
bitamakulin wa biduni isra, dan adzan itu sunnahnya santai, nggak buru-buru. Beda sama qomat. Kalau qomat jangan panjang-panjang, ya qomat pendek-pendek aja. Kalau adzan maksudnya apa? Sunnahnya agak lambat, nadanya agak panjang, ya. Tapi juga jangan terlalu panjang. Terlalu panjang itu juga membuat makruh. Justru kalau terlalu panjang bikin makruh. Tuh ada orang kalau nafasnya panjang itu bisa-bisa waktu untuk apa? Sholat qobliyah habis. Ada tuh yang nafasnya panjang tuh sampai waktu qobliyah tuh bisa habis tuh. Nah itu justru makruh Pak, kalau terlalu panjang. Jadi intinya ada tuh agak lama nadanya dibanding qomat. Kalau qomat agak cepat. Ya. Jadi kalau qomat itu agak cepat dan dibacanya itu hanya satu kali kecuali qad qamatis shalah. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-145. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, nah ini penting. Ini tempo hari ada yang bertanya kepada saya, ya. Karena ada yang adzan tuh sambil megang telinga, kemudian apa? Pas hayal sholat menengok ke kanan, hayal falah menengok ke kiri. Nah itu nggak ada itu katanya ajaran begitu. Ya. Nah, apakah benar itu tidak ada ajarannya? Ketahuilah. Nih kita baca hadis ini. Hadis yang ke-145, An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaifah, semoga Allah meridai beliau berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzin. Aku pernah melihat Bilal sedang adzan. Wa atatabbaru fahu hahuna wa hahuna. Dan aku ikuti kata-kata Bilal. Jadi lafaznya Bilal aku ikuti. Ya, lafaz-lafaz yang diucapkan Bilal diikuti oleh Abu Juhaifah. Wa usbu'ahu fi udunai, dan dua telunjuknya ada di telinganya. Jadi Bilal itu kalau adzan dua telunjuknya ada di telinga ini. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan dianggap sahih. Ya. Oleh Ibnu Majah wa ja'ala usbu'aihi fi udunai. Dalam riwayat Ibnu Majah lafaznya wa ja'ala usbu'aihi fi udunai. Oleh Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagu hatta ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadri. Ya. Kemudian itu sudah Bilal ketika hayal shalah, nih lehernya menengok ke kanan. Ketika hayal falah, lehernya menengok ke kiri. Justru itu ada ajarannya, itu ada hadisnya. Jadi jangan menyalahin orang. Ini kadang orang gampang banget nyalahin. Itu adzan ngapain megang-megang kuping, terus noleh kanan noleh kiri. Ya, begitu keramah ya kan? Nyala-nyalain keramah itu yang kata gimana tuh? Itu nggak ada dari dulu ajaran, bukannya nggak ada, intinya nggak belajar. Ya, jadi kalau nggak tahu jangan protes, tapi nanya kenapa kok begitu. Ternyata inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya. Al-makna ijmali, mana secara global. Jadi dalam adzan ada bunyan bagi antoroya. Dalam adzan itu ada adab-adab yang harus dijaga. Jadi muadzin nggak sembarangan. Muadzin juga ada adab-adabnya yang harus dijaga. Minha an yakuna muadzinu hasanas saut. Hendaknya muadzin itu yang suaranya bagus. Yang suaranya nggak bagus bagaimana? Udah niat aja. Ya Allah, sebentar saya pengen jadi muadzin ya Allah. Tapi suara saya nggak bagus ya Allah. Ya, jadi ini yang suara bagus juga jangan hilang. Yang suara bagus ya maju. Terkira yang adzannya nggak enak, nyelak dari belakang. Itu gak enak suaranya ada. Nah ente kemana? Ya, karena menyalain aja, dianya nggak ada. Salah ente juga. Jadi jangan main nyalain. Jadi kalau ada yang adzan, loh, ini kok suara gak enak adzan, ya mungkin darurat. Yang enak-enaknya pada kabur, akan terpaksa dah. Ya. Baik. Wa minha an yu'addina ala murtafiqin kal manar. Dan
Di antara adabnya juga adzan di tempat yang tinggi seperti di atas menara. Wa minha an yaltafita bira'si indal hay'alatain yumnatan wa yusratan. Dan di antara adab muadzin juga menoleh kepalanya ketika hayya 'ala shalah ke kanan dan ketika hayya 'ala falah ke kiri. Ini sunnah, termasuk adab bagi para muadzin. Jadi ini bukan arang-arang begini, ya, tapi ini sunnah. Tapi tetap nih Pak, badan tetap lurus, kaki tetap lurus, yang menoleh cuma kepalanya doang, ya, cuma kepala doang, kepala ke kanan, kepala ke kiri. Kalau badan tetap lurus begini. Ya. Wa minha an yad'a ibhamaihi fi udunaihi. Dan juga termasuk adab muadzin meletakkan kedua jarinya di telinga. Ini termasuk adab. Kenapa kok begitu? Liyakuna dzalika ajma'u lisauti, karena itu dapat memperkeras suara. Ini suara bisa lebih keras begitu. Ya, dengan kita menutup telinga, ini suara kita bisa lebih keras. Wa yastadillu bidzalikal aswat inama yarahu ala annahu yu'adzir la annahu yastagith, sekaligus sebagai petunjuk bagi orang yang tuli. Ini kalau ada orang yang tuli itu tanda, orang budak gak dengar apa-apa kan, itu kenapa sih orang teriak-teriak? Nah, kalau dia begini, oh berarti itu bukan teriak-teriak tapi lagi adzan. Nah, itu hikmahnya. Pertama, untuk memperkuat suara, lebih keras suara. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi orang yang tuli, orang yang nggak dengar, tuh orang ngapain sih? Kok teriak-teriak? Bukan teriak-teriak itu, tapi lagi ada. Apa tandanya? Nih, jarinya ada di telinga. Ini kasih tahu nih remaja-remaja yang ada. Ini nggak ada ya orangnya. Kasih tahu. Ya, sunnah ada dalam adzan. Wa minha an yastaqbilal qiblah fi jamil adzan ma'al iltifati biwajhihi. Dan di antara adab muadzin juga menghadap kiblat di dalam semua adzan. Jadi adzannya menghadap kiblat, jangan sambil jalan. Ya, adzan nih kepala badan menghadap kiblat. Ya. Yang menoleh hanya wajah saja. Nanti ayat sholat wajah aja, yang menoleh ke kanan, ayat kepala wajah saja yang menoleh ke kiri. Selebihnya tetap menghadap ke arah kiblat. Jelas Pak ya? Baik. Jadi ini asalnya ini hadis sangat panjang. Jadi ini Abu Juhaifah cerita, aku pernah datang menemui Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan Nabi sedang berada di Abtah. Abtah itu tempat dataran tinggi di kota Mekah. Ya. Jadi wadin baina Jabal Nur wal Hajun, itu sebuah lembah di antara Jabal Nur, Gunung Nur dan Hajun. Ya. Jadi pernah aku mendatangi Nabi besar Muhammad, beliau berada di Mekah, yaitu di Abtah. Beliau berada di kemah yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Nah, kemudian tiba-tiba Sayyidina Bilal keluar dari kemah tersebut membawa bekas wudhunya Nabi besar Muhammad SAW, membawa tempat wudhu untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi wudhu dulu tuh ya kayak sekarang gampang, tinggal muter keran. Dulu ya air wudhu harus ngambil dulu dari sumur. Nah ini untuk Nabi besar Muhammad oleh sahabat dibawain tempat air wudhu Nabi. Nabi nggak harus nimba, ya disiapkan oleh Sayyidina Bilal. Akhirnya famin nadiin wa nailin. Itu kalau Nabi berwudu, sahabat-sahabat berebut. Kalau Nabi wudu, sahabat berebut. Nadahin bekas wudunya Nabi besar Muhammad. Jadi bekas wudu Nabi itu gak jatuh ke bawah, diambil, diusap ke wajahnya, diusap ke rambutnya, diusap ke badannya. Itu berebut Nabi, para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Yang gak dapat bagaimana? Yang gak kebagian ngambil dari temannya. Tuh bekas basah yang ada temennya diambil, diusap biar dapat berkah. Cuman dulu nggak ada orang rese, oh syirik itu, oh berlebihan itu, oh kultus itu. Nah, nggak ada kultus itu, bukan kultus, tapi itu namanya tabarruk, ngalap berkah
dari athar bekas wudhunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad keluar, ya, menggunakan pakaian berwarna merah, ya. Dan aku melihat putihnya betis Nabi, jadi betisnya kelihatan, menggunakan pakaian berwarna merah dan terlihat betisnya, putihnya betisnya Nabi. Tapi ini jangan dikaitkan dengan partai. Ini kalau ini dikaitkan dengan partai, baju merah, ya. Jadi pakai baju merah tuh hukumnya boleh-boleh saja. Nah, kemudian setelah Nabi berwudu, sana Bilal adzan. Nah, ketika sana Bilal adzan, aku mengikuti itu lafaz-lafaz sana Bilal. Dan sana Bilal ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu apa? Ternyata apa? Menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Ini dalilnya, Pak. Jadi dalil bahwasanya bagi yang ada itu sunnah ketika hayya 'alas shalah wajahnya, ya, lehernya saja menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Jadi ini bukan karang-karangan, tapi ini adab-adab bagi muadzin yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Jika tidak ada, langsung kita tutup dengan doa. Gak ada, ya? Baik, Al-Fatihah.